I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, shalom, selamat malam buat Bapak Ibu yang terkasih yang ada di Indonesia bagian barat ya atau bagian timur dimanapun Anda berada ya. Puji nama Tuhan, Pastor Lalu sudah tiba bersama-sama kita saat ini. Saya mau menyapa Pastor Lalu dulu. Pastor Lalu, apa kabar Pastor? Wow, luar biasa Ibu. Shalom, selamat malam di Indonesia. Mantap, Pastor. Saya nggak tahu di Amerika jam berapa. Iya, kalau di Amerika East sekarang sama ada satu teman kita yang dari Kanada, itu Wow. jam kami sekarang adalah jam 8:15, Pastor. Kalau Pagi yang ya? kalau yang di Oh, apa selamat pagi. namanya? Kalau di Arab Saudi, Ibu Tina jam berapa sekarang, Bu Tina? Wow. Salam Pastor. Di sini jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini jam 4:15. Oh ya. Oke. Wow, luar Ya, biasa. kalau Ibu Murni ada di Jerman, dia sore dia sekarang di Jerman. Gitu. Jadi Oke, kita dari wow. berbagai negara berkumpul ya, yang nonton juga di online. Selamat bergabung bersama kami, Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mulai acara kita, pengajaran yang disampaikan oleh Pastor Lalu Pausen adalah rekan pelayanan saya sudah berapa lama lalu ya. Iya, Jadi betul. sesuai dengan namanya Lalu. Jadi baru ketemu lagi sekarang. Nah, saya akan minta ke Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih Bu Heni. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kelas kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak untuk kesehatan dan juga untuk kesempatan yang sekali lagi Bapak berikan kepada kami semua untuk bisa berkumpul pada malam ini kembali di kelas Sema Adonai untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, pimpinlah pembelajaran kelas kami. Pimpinlah Ibu Heni yang menjadi moderator dalam kelas, dalam memimpin pembelajaran kelas ini. Mampukan Ibu Heni untuk bisa memimpin pembelajaran ini dengan baik dan juga dengan lancar hingga akhir. Dan berkatilah juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan mereka untuk bisa melakukan pekerjaan mereka dan juga dengan baik, dengan lancar dan juga dengan bertanggung jawab. Dan berkati juga internet kami Tuhan, sehingga selama pembelajaran berlangsung, internet kami dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala satu apapun. Berkati juga Pak Lalu yang akan menjadi penyampai kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapilah setiap perkataan dari Pak Lalu sehingga Lalu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu. Berikan hikmat kepadanya Tuhan, sehingga Pak Lalu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu, membuat kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan berkatilah juga ya Tuhan, kami semua yang berada di dalam ruangan ini dan juga di live YouTube yang mendengarkan pengajaran ini. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, dan berikanlah juga hikmat yang daripada-Mu kepada kami semua, sehingga kami bisa menerima kebenaran firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami dengan baik dan benar, dan juga mendapatkan pemahaman yang benar Tuhan. Dan mampukan firman itu juga menjadi rema di dalam diri kami. Mampukanlah kami untuk bisa melakukannya di dalam hidup kami dan juga kepada sesama. Dan mampukan kami untuk bisa mengajarkan dan memberitakannya kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami saat ini dalam nama Yesus.
Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Wah, luar Puji biasa. nama Tuhan. Pastor, lalu saya sangat kagum akan bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan pastor ya. Karena Amin. saya mengetahui bagaimana kesaksian pastor. Tantangan demi tantangan dihadapi ya. Tetapi pastor yang saya dapat menginspirasi saya semangat pastor dalam hal melayani Tuhan. Gaspol. Iya benar, full banget pastor, luar biasa. Kalau pokoknya kalau ketemu pastor, pokoknya happy aja deh, pokoknya happy banget gitu. Dan saya sangat bahagia juga mendengarkan kesaksian sampai 11 orang ya. Wah, tidak gampang karena saya tahu posisi waktu pastor keadaan sulit waktu itu dan di kota yang di mana terjadi itu bisa dimenangkan. Wah, barusan dibaptis 11 orang. Wah, luar biasa pastor. Nah, ini kita bicarakan soal kingdom nih pastor. Saya akan mempersilakan pastor untuk memaparkan pengajaran ini kepada kami. Dipersilakan pastor. Wow. Ya, terima kasih Bu Heni buat kesempatan yang diberikan untuk saya bisa men-sharingkan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Bapak Ibu, saya ada di Lombok, saya ada di Kota Mataram, ya, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ya, kalau orang bertanya Lombok itu ada di mana? Saya dengan bangga berkata Lombok itu ada di dekatnya Bali. Ya, hari ini saya rindu untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati senior pastor kami, Bapak Gembala kami di Bali, bagaimana untuk tahun 2024 ini kita bisa mengalami kingdom influence, ya. Bagaimana kita bisa mengalami pengaruh daripada kerajaan itu dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Nah, saya percaya dan saya rindu kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani Bapak Ibu Saudara, bahkan kita semua yang malam hari ini Tuhan izinkan untuk saya sharing kepada Bapak Ibu, bagaimana supaya pengaruh daripada kerajaan itu betul-betul kita nikmati dalam hidup kita. Ya, kita alami dalam kehidupan setiap kita. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan berkata begini dalam 1 Korintus ya, 4 ayat 20. Di sana dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal perkataan. Ya, kerajaan Allah itu bukan dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, ini yang harus betul-betul mempengaruhi kehidupan kita dan mempengaruhi kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Saya percaya kalau kita betul-betul mengalami pengaruh daripada kerajaan ini, Bapak Ibu, saya percaya kita tidak akan pernah tergoncangkan. Ya, kita tidak akan pernah khawatir dengan kehidupan kita. Kita tidak akan pernah khawatir dengan keluarga kita, pekerjaan kita. Kita tidak akan pernah khawatir dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bahkan kita tidak akan pernah mengkhawatirkan kehidupan kita, karena yang intervensi atas hidup kita adalah kerajaan Allah. Ya, rajanya itu berdaulat atas kehidupan setiap kita. Saya sangat yakin sekali bahwa Yesus datang ke dunia itu bukan untuk mendirikan agama. Ya, Dia datang ke dunia bukan untuk membuat agama baru, tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia datang ke dunia untuk memperkenalkan kerajaan Allah itu kepada setiap kita, ya. Untuk kita bisa mengalami kuasa daripada kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya penting buat setiap kita untuk ayo manifestasikan kerajaan Allah itu melalui kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan sudah berkata, Tuhan Yesus sendiri ngomong, ketika Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa daripada Roh Kudus, maka kerajaan Allah itu ada. Kerajaan Allah itu datang kepada setiap orang yang mengalami kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya rindu untuk ayo kita mau mengalami pengaruh daripada kerajaan ini, kuasa daripada kerajaan Allah ini dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Roma pasal yang saya akan lihat dulu Bapak Ibu Saudara, Roma pasal yang ke-14 ya. Saya agak supaya saya tidak salah, saya akan bacakan di dalam Roma pasal yang ke-14, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-17. Di sana dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran,
damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya percaya ini yang dicari oleh semua orang, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana untuk mereka bisa hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup dalam sukacita yang daripada Tuhan. Nah, kita tidak akan pernah bisa menikmati anugerah Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati kekuatan yang daripada Tuhan untuk kita mengalami setiap masalah, untuk kita menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mengalami pengaruh daripada kuasa kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus hidup dalam kebenaran, kita harus hidup menikmati damai sejahtera, karena saya percaya bahwa damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu tidak seperti yang dunia berikan. Dia memberikan damai sejahtera yang kekal, yang abadi, damai sejahtera yang membuat kita bisa menikmati kehadiran Tuhan di tengah masalah, di tengah tantangan dalam kehidupan kita. Seperti yang Ibu Heni sampaikan tadi, bahwa bagaimana saya mengalami proses, mengalami pergumulan Bapak Ibu dalam pelayanan, dipersekusi, disidang, ya, disalah mengerti, karena perbuatan baik saya disalah mengerti. Tapi di situ saya mengalami damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Karena yang menguasai kehidupan saya itu bukan kuasa yang biasa, tapi yang menguasai kehidupan saya itu kuasa yang luar biasa. Dan saya sadar bahwa sorga intervensi atas hidup saya. Makanya sampai tokoh-tokoh agama, sampai mohon maaf, aparat keamanan juga berkata begini, Bapak, kenapa Bapak tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar? Saya berkata sama mereka, yang menyertai saya, yang mengutus saya bukan manusia, bukan organisasi gereja, tapi yang mengutus saya adalah raja di atas segala raja. Yang mengutus saya untuk melayani di tempat ini itu kerajaan sorga. Dan saya percaya dia intervensi. Dia pasti melindungi saya. Dia pasti mengirimkan bala tentaranya untuk memberikan semangat, untuk memberikan perlindungan atas kehidupan saya. Di situ saya mengalami bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa. Pengaruh daripada kuasa kerajaan itu saya nikmati. Dan orang lain yang ada di sekitar saya, mereka dapat melihat bagaimana kehidupan Kristus itu dapat saya tunjukkan kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya mengalami pengaruh daripada kuasa kerajaan itu dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo malam hari ini saya percaya bahwa tidak kebetulan apa yang menjadi tema yang mau disampaikan lewat channel ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana untuk kita bisa mengalami kingdom influence 2024 ini, mengalami pengaruh daripada kerajaan itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya sering berkata begini kepada jemaat yang saya layani, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Orang lain tidak akan pernah lihat Kristus. Orang lain tidak akan pernah mengalami Tuhan kalau tidak lewat hidup saudara dan saya. Ya, ini penting buat kita. Untuk kita tanamkan, untuk kita untuk kita pahami dalam kehidupan kita bahwa kita ini menjadi representatif of Christ Kingdom. Keren. Itu mohon maaf Bu Heni, saya pakai bahasa Inggris sedikit ya. Kalau agak sedikit selisih malum ya, lidah lombok. Kalau Ibu Heni sudah pasih ya. Saya kalau salah sedikit pengucapan mohon dimaklumi Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita menjadi representatif of Christ Kingdom, menjadi perwakilan kerajaan Allah. Ya, menjadi duta-duta besar kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Yang namanya duta besar itu Bapak Ibu, dia merepresentatifkan, dia mewakili kerajaan itu yang mengutus dia. Bapak Ibu, makanya saya sering berkata begini, orang lain tidak akan pernah lihat Kristus kalau tidak lewat hidup kita. Amin. Makanya ayo biarlah karakter Kristus, buah roh itu ada dalam kehidupan kita, termanifestasi melalui kehidupan setiap kita, sehingga orang-orang yang bersama dengan kita dapat mengalami betapa baiknya, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 2024 ini saya berkata kepada jemaat yang Tuhan percayakan, ayo 2024 ini dari awal Januari ini kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini penting buat kita. Ya, kata cari di situ bukan berarti hilang, enggak Bapak Ibu Saudara. Artinya kita harus sungguh-sungguh, ya. Kalau orang Lombok berkata begini Bu Heni, don't play-play. Ya, jangan main-main dengan iman kita, jangan main-main dengan kasih karunia yang Allah sudah berikan dalam kehidupan setiap kita.
Jangan main-main dengan keselamatan yang sudah Allah percayakan kepada setiap kita, Bapak Ibu. Makanya Rasul Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Dia. Kenapa? Karena Dia bukan hanya sekedar Bapa buat kita, tapi Dia Raja yang berdaulat atas kehidupan setiap kita. Kalau kita sebagai umatnya, sebagai hamba-hambanya, sebagai anak-anaknya, kalau kita tidak menghargai Dia sebagai Raja, Bapak Ibu Saudara, saya percaya hidup kita tidak akan pernah berubah. Ya, hidup kita akan biasa-biasa saja. Hidup kita hanya sekedar beragama. Ya, kita akan hidup dalam kehidupan agamawi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mengizinkan Dia sebagai Raja yang berdaulat, kita akan sungguh-sungguh di situ. Ya, kita tidak akan pernah berani main-main. Bapak Ibu, hari ini saya rindu untuk membagikan subtema ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dipanggil untuk memberi pengaruh. Ya, kalau kita sudah menerima kuasa pengaruh daripada kerajaan itu, ayo sadarlah bahwa kita dipanggil untuk memberi pengaruh kepada orang lain. Ya, sekali lagi mungkin ini menjadi kata-kata atau kalimat yang akan sering saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara selama saya dipercayakan untuk sharing kebenaran firman Tuhan ini. Orang lain tidak akan pernah lihat Kristus kalau tidak lewat hidup kita. Katakan bersama dengan saya, orang lain tidak akan pernah lihat Kristus, mengalami Kristus kalau tidak lewat hidup saya. Tanamkan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, tanamkan itu dalam diri kita. Orang lain tidak akan pernah lihat Kristus. Orang lain tidak akan pernah mengalami kasih Kristus. Orang lain tidak akan pernah menikmati kasih Kristus. Tidak akan pernah menikmati kuasa Kristus, kebenaran Kristus, kalau tidak lewat hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini, ya, ini menjadi subtema yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Kita dipanggil untuk memberi pengaruh. Ya, kita harus mengenali peran kita sebagai imamat yang rajani, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kita bisa melayani Allah dan melayani sesama kita. Karena ini perintah-perintah agung yang harus kita lakukan. Ya, mengasihi Allah, mengasihi sesama kita. Itu perintah agung yang harus kita lakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, ini adalah amanat agung versi Rasul Petrus, Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat tadi saya mendapatkan dari ketua BPD saya, Bapak Ibu Saudara, ada 3 amanat agung yang harus kita pahami. Ya, maksudnya begini, dari versinya Matius, dari versinya Yohanes, dari versinya Petrus, Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus. Ya, kalau di dalam Matius firman Tuhan berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, itu versi dari Matius, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya melihat di dalam sebentar, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya akan lihatkan ini, saya cari sebentar, tadi saya ada catat Bapak Ibu Saudara. Ya, Matius 28 ayat 19 berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah amanat agung versi dari Matius, Bapak Ibu Saudara. Ada amanat agung dari versi Yohanes, ya, dari Rasul Yohanes. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata begini, Bapak Ibu Saudara, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa yang menjadi rema buat saya secara pribadi. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Untuk apa? Untuk kita pergi seperti yang dalam Matius 28 ayat 19-20 tadi itu. Supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap. Saya percaya Tuhan bukan hanya merindukan kita bertumbuh, tapi Dia mau supaya kita berbuah, dan buah kita itu tetap, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan, ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini artinya Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Ya, nah ini versi daripada Rasul Petrus, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Petrus 2 ke 9, ini amanat agung. Ya, ini amanat agung yang Roh Kudus nyatakan lewat pribadi Rasul Petrus, Bapak Ibu.
Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, keren. Ya, ini yang harus memotivasi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita ini bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih. Ya, ini memang gambaran daripada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya menangkap bahwa ini bukan hanya sekedar berbicara tentang bangsa Israel, tapi ini berbicara tentang pribadi kita. Ya, katakan bersama dengan saya, ini berbicara tentang pribadi saya. Saya adalah bangsa yang terpilih. Ya, Anda mau dari Amerika, mau dari Jerman, mau dari Saudi Arabia, mau dari Pakistan, apapun bangsamu, negaramu, ya, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya sangat diberkati sekali dengan terjemahan firman Allah yang hidup, berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin Ibu minta tolong diklik. Ya, di sana dikatakan, tetapi saudaraku tidak seperti itu, sebab saudara telah dipilih oleh Allah sendiri sebagai imam raja itu, suci serta murni dan memiliki Allah dan milik Allah pribadi, supaya saudara dapat memperlihatkan kepada orang lain bagaimana Allah memanggil saudara keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Makanya kenapa tadi saya berkata begini, orang lain tidak akan pernah lihat Kristus kalau tidak lewat hidup saudara dan saya. Ya, ini mungkin mohon maaf, jangan sampai jemu-jemu, jangan sampai bosan dengar kalimat ini, Bapak Ibu. Karena saya rindu malam hari ini Roh Kudus menanamkan itu dalam hati kita, supaya kita mengerti bahwa kita ini duta besarnya sorga, supaya kita ini sadar bahwa kita ini dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk apa? Untuk merepresentatifkan pribadi Allah itu, kerajaan Allah itu kepada orang lain. Ya, di sana dikatakan supaya saudara dapat memperlihatkan kepada orang lain bagaimana Allah memanggil saudara keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dahulu saudara sama sekali tidak berarti, sekarang saudara milik Allah pribadi. Dahulu kebaikan Allah tidak banyak saudara ketahui, sekarang hidup saudara sendiri dibaharui oleh karenanya. Bapak Ibu, kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya sadar bagaimana saya dipanggil sama Tuhan. Saya sadar bagaimana saya dipilih sama Tuhan. Makanya saya enggak berani mau main-main dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Saya dipanggil dari penganiaya jemaat. Saya ingat tahun 2000 bagaimana Allah memanggil saya, Tuhan Yesus memanggil saya, memilih saya. Saya mengejar orang-orang Kristen sampai di Bali. Di Bali saya ditangkap sama Tuhan, Bapak Ibu. Saya nyamar jadi polisi. Tapi saya bersyukur lewat semua yang saya alami, ada rencana Tuhan yang indah. Makanya saya ingat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan, bagi setiap mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa kita ini imamat yang rajani. Ya, apa sih itu imamat yang rajani, Bapak Ibu Saudara? Imamat yang rajani adalah seseorang yang memiliki kualifikasi sebagai seorang imam dalam hubungannya dengan Tuhan dan manusia. Ya, tetapi juga memiliki kuasa dan otoritas untuk mengalahkan semua keinginan duniawi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Artinya kita harus mengenakan kehidupan Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Ya, sekali lagi izinkan saya berkata begini, orang lain tidak akan pernah lihat Kristus kalau tidak lewat Ibu Heni. Orang lain tidak akan pernah lihat Kristus kalau tidak lewat hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya, makanya ayo, jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk menunjukkan pribadi Kristus yang ada dalam hidup kita itu kepada orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ini imamat yang rajani. Ya, seseorang yang memiliki kualifikasi sebagai seorang imam
dalam hubungan dengan Tuhan dan manusia. Kita ini menjadi pengantara, ya, kita ini menjadi pendamai antara manusia dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa peran sebagai imamat yang rajani itu penting dalam kehidupan kita? Ini jadi pertanyaan, ya. Kalau orang Amerika berkata, why? Ya, mengapa peran sebagai imamat yang rajani itu penting, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kita dipanggil untuk menghubungkan orang dengan Allah, menjadi perantara antara Allah dan manusia. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk memperkenalkan pengaruh daripada kerajaan itu, kerajaan sorga itu, kerajaan Allah itu kepada umat manusia. Ya, ini penting buat kita untuk ayo tanamkan malam hari ini bahwa kita sudah menerima kuasa kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita sudah menerima kerajaan Allah yang sanggup mengubahkan, kerajaan Allah yang sanggup memberikan kedamaian, yang sanggup memberikan kekuatan ketika kita mengalami pergumulan, mengalami masalah, ya, mengalami tantangan dalam kehidupan setiap pelayanan kita, dalam kehidupan pribadi kita, bahkan keluarga kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat kelima berkata begini, sebab satu-satunya Allah dan satu-satunya perantara antara Allah dan manusia ialah manusia Kristus Yesus. Pak, Bu, saya mau kasih tahu malam hari ini, mohon maaf, Yesus ada dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita dipanggil, kita dipilih untuk apa? Untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia. Saya seperti yang saya saksikan sama Ibu Heni, ya, kemarin saya bersyukur Tuhan izinkan kami bersama dengan Bapak Gembala kami untuk membaptis. Ada 11 orang, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada yang dari saudara kita yang lain. Mereka menyerahkan hidup mereka dengan sukacita. Wah, ketika kami membaptis, hujan berkat itu turun, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka, saya melihat bagaimana karya Roh Kudus luar biasa. Satu hal yang saya ingat bahwa satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Ya, satu orang menyerahkan hidup mereka, berlaksa-laksa, malaikat bersorak-sorai di situ, memuji menyembah Tuhan karena ada satu orang yang bertobat, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayo malam hari ini sadarlah bahwa ini peran penting yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, karena kita dipanggil untuk menghubungkan orang dengan Allah atau menjadi perantara antara Allah dan manusia. Ya, setiap saya berjanji sama Bapak Gembala saya di Mataram di Lombok, Bapak Ibu. Setiap bulan saya rindu untuk ada jiwa-jiwa baru yang menyerahkan hidup mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus. Ada jiwa-jiwa baru yang mengizinkan Kristus berdaulat sebagai raja, ya, sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal atas hidup mereka. Karena saya percaya bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar juru selamat, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia bukan hanya sekedar juru selamat, tapi dia adalah kurios. Dia adalah penguasa tunggal atas kehidupan setiap kita. Nah, ketika kita menyadari ini, maka kuasa pengaruh daripada kerajaan Allah itu pasti kita nikmati dalam hidup kita. Dan itu mengubah kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menyatakan anugerah Tuhan itu besar. Anugerah Tuhan itu dahsyat bagi kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa? Mengapa peran sebagai imamat yang rajani ini penting dalam kehidupan kita? Yang kedua, kita harus melayani Allah dalam kekudusan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus membawa doa kita, pujian kita, penyembahan kita hanya kepada Dia. Ya, saya tahu bahwa suara saya ini palas, Bapak Ibu. Saya sadar itu, suara saya palas. Ya, dulu saya sering nyanyi kasidah, Ibu Heni. Ya. Saya sering nyanyi kasidah sedikit, Pak. Ya. Dipraktek sedikit, Pastor. Saya ada lagu yang waktu saya di penjara saya ingat, Bapak Ibu Saudara, sampai orang ketawa-ketawa. Kenapa kok senang sekali nyanyikan lagu itu? Ya, ada lagu yang meremah sekali waktu di penjara, Bapak Ibu Saudara. Mari puji nama Yesus selamanya, selama-lamanya, katanya orang gitu ya, yang disambut. Puji namanya, puji namanya, mari puji nama Yesus selamanya, selama-lamanya, gitu. Luar biasa. Dan saya bersyukur pujian itu meskipun sederhana, tapi itu memberkati banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya ayo Bapak Ibu, kita harus melayani Allah dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kenapa? Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah
yang sanggup mengubah kehidupan orang dari kegelapan untuk menikmati terang Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Ya, kita harus membawa doa kita, membawa pujian penyembahan kita kepada Dia, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, satu hal yang saya ingat dari orang tua rohani saya, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon berkata begini, ya, ketika kamu memuji menyembah Tuhan, menaikkan doa-doamu, pujianmu dengan segala keterbatasanmu, ketika engkau melakukan itu dengan hati yang tulus, hati yang rindu untuk mempermuliakan Tuhan, maka malaikat bersorak-sorai, malaikat terkagum di situ. Sekalipun mungkin orang yang di sebelah di sebelahmu itu mungkin telinga mereka tidak enak mendengar, tapi ketika engkau menaikkan itu dengan tulus, Bapak Ibu, wow. Firman Tuhan berkata, di mana namaku ditinggikan, di situ aku memberitakan berkat tercurah. Di mana namaku ditinggikan, di situ aku menarik semua orang datang kepada aku. Wow, keren. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo, ini peran penting ya, yang harus kita sadari, yang harus kita pahami sebagai imamat yang rajani, karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu dalam kehidupan kita. Kita harus melayani Allah di dalam kekudusan, membawa doa, ujian, dan penyembahan kita kepadanya. Mazmur 95 ayat ke-6 berkata begini, Bapak Ibu. Marilah kita sujud menyembah dan tunduk berlutut. Marilah kita berlutut di hadapan Tuhan, Allah kita. Sebab Dialah Allah kita yang menjadikan kita, dan kami adalah umatnya, kawanan domba yang Dia gembalakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang perlu Bapak Ibu Saudara takuti dalam kehidupan ini? Kita memiliki gembala yang baik. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 23 berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, pemazmur sangat mengerti bahwa Tuhan itulah gembala agungnya Dia, gembala yang sangat baik. Bahkan pemazmur berkata begini, sekalipun aku melewati bayang-bayang bayang-bayang maut, lembah maut, aku tidak akan takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo kenali siapa yang kau sembah dalam kehidupanmu. Kenali Dia bukan dari kata orang. Ya, kenali Dia karena saudara dan saya sudah mengalami betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kasihnya, kuasanya, kebenarannya menyertai dan memenuhi kehidupan setiap kita. Makanya saya mau bersaksi sedikit ketika saya di sidang, saya dipersekusi Bapak Ibu Saudara di tempat pelayanan. Ya, saya tidak ada rasa gentar sama sekali. Sampai beberapa intel yang kawal kami, Bapak Ibu, ya ada beberapa aparat keamanan yang diperintahkan untuk mengawal kami. Sampai anak saya mau ujian itu selama 1 minggu dikawal, Bapak Ibu. Ya, selama 1 minggu sampai anak saya tidak enak. Pak, tidak usah lah kayak gini, Pak. Saya bilang sama mereka, nah, presiden itu punya pas pampres namanya, saya bilang. Papa ini punya pas pampen. Apa itu, Pak? Pasukan pengaman pendeta. Ya, itu manusia menjaga kita, apalagi Bapak kita di sorga. Dia gembala yang agung, Dia gembala yang baik buat kita. Dia akan mengutus malaikatnya untuk menjaga saudara, memelihara saudara, ya, untuk mengawal saudara sehingga tidak ada kuasa apapun yang sanggup untuk mengganggu kehidupan kita, karena kita ada dalam kontrolnya, ada dalam ada dalam koridornya penguasaan daripada kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang ketiga, mengapa peran sebagai imamat yang rajani ini penting dalam kehidupan kita? Ya, yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani sesama dengan kasih dan pelayanan yang tulus. Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf, izinkan saya berkata begini, kita sudah mengalami pengaruh daripada kuasa kerajaan Allah itu. Pengaruh daripada kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Ayo, ini yang harus kita sadari malam hari ini. Kita punya peran yang penting. Kita ini sebagai imamat yang rajani. Kita dipanggil untuk melayani sesama kita dengan kasih dan pelayanan yang tulus, Bapak Ibu. Ya, kemarin kami mengikuti doa semalam ceria, Bapak Ibu Saudara. Karena kami di Lombok itu pendeta-pendeta sekota ada program itu setiap minggu kami MDK namanya, Menara Doa Kota. Kami bersama dengan pendeta-pendeta sekota berdoa buat pulau, buat kota di mana Tuhan tempatkan kami, Bapak Ibu. Dan setiap sekali sebulan itu kami mengadakan doa semalam ceria.
ya, dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Jam 5 kami lanjut dengan gereja lokal kami. Ketika di sesi pertama Bapak Ibu, dari antara jam 10 sampai jam 1 pagi itu, ada seorang hamba Tuhan dari Danau Toba, ya, dari Sumatera. Beliau membagikan firman Tuhan yang sangat menyentuh pribadi saya, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana hamba Tuhan ini menegur kami yang ada di Kota Mataram, hamba Tuhan yang ikut waktu itu. Ya, kita ini kalau ada masalah, kalau ada tantangan, ada pergumulan, baru pendeta-pendeta bersatu. Tapi kalau dalam keadaan damai, udah mereka sibuk dengan kerajaannya sendiri. Mereka tidak mau membangun tubuh Kristus. Mereka tidak mau bergandengan tangan bersama-sama untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya berkata setelah itu sama beliau, hamba Tuhan ini, Bu, kita ini bukan hanya di akhir zaman, saya berkata. Tapi kita ini di penghujung akhir zaman. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Tapi kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan sibuk untuk membangun kerajaan kita sendiri, kita tidak mau membangun kerajaan Allah, kita tidak akan pernah mengalami anugerah Tuhan lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah dipakai untuk menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan itu betul-betul sanggup memulihkan, sanggup memberkati, sanggup memberikan kekuatan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata begini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersatu, kita sedang mempermuliakan Tuhan dan Raja kita. Ketika kita sedang hidup dalam kesatuan hati bersama dengan gereja-gereja, bersama dengan dari berbagai denominasi, saya berkata, itu kita sedang mempermuliakan Tuhan. Dan dunia akan tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Raja yang berdaulat atas kehidupan kita. Nah, ini penting buat kita, Bapak Ibu. Kita harus mengerti peran kita sebagai imamat yang rajani. Kita dipanggil untuk melayani sesama kita dengan kasih dan dengan pelayanan yang kudus. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 13, karena kamu dipanggil untuk hidup dalam kebebasan. Saudara-saudara, hanya saja janganlah kebebasan itu menjadi kesempatan untuk hidup menuruti keinginan daging, melainkan berilah pelayanan satu kepada yang lain di dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus melakukan perintah Allah yang agung dalam kehidupan kita. Ya, kalau Taurat itu mengajarkan begini, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu Taurat mengajarkan. Tapi Tuhan Yesus memerintahkan begini, kasihlah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Bapak Ibu, levelnya ajaran Tuhan Yesus itu beda dengan ajaran agama, Bapak Ibu Saudara. Ya, agama mengajarkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita, kasihlah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Artinya Bapak Ibu, kita harus berkorban. Kita harus tulus melayani orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa pamrih. Ya, saya bersyukur saya memiliki teladan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Di tempat saya malam hari ini tempat gereja untuk kami pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, kepada jemaat. Ya, betul, kami betul-betul melayani gratis. Ya, gratis kami melayani kesehatan. Di tempat ini banyak jiwa-jiwa yang sudah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap mereka yang datang ke tempat ini wajib, saya berani berkata, ya, mereka wajib menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena di sini mereka bukan hanya disembuhkan secara jasmani, ya, fisik mereka. Enggak, tapi jiwa mereka, roh mereka disembuhkan, dipulihkan di tempat ini. Makanya ketika mereka pulang, mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Saya sering katakan kepada masyarakat, kepada saudara saya yang datang ke tempat ini, Bapak Ibu, saya bilang, bukan saya yang menyembuhkan Bapak Ibu. Bukan kepandaian saya yang menyembuhkan Bapak Ibu. Enggak, saya bilang. Tapi yang menyembuhkan Bapak Ibu, iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup memberikan kesehatan yang sempurna atas hidup kita, atas hidup Bapak Ibu, saya bilang. Makanya ketika sebelum saya layani mereka, saya tuntun mereka untuk mengaku dosa. Saya mengajak mereka untuk mengizinkan Tuhan berdaulat atas hidup mereka. Dan Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kabar baiknya. Tidak ada di antara mereka yang dikecewakan sama Tuhan. Mereka mengalami kebebasan, mereka mengalami pengaruh daripada kerajaan Allah itu dalam kehidupan mereka. Karena saya percaya seperti yang firman Tuhan katakan tadi dalam 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah bukan soal
perkataan, bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bahkan Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, hari ini ayo, ini peran penting yang harus saudara dan saya mengerti. Kita sebagai imamat yang rajani, imam dari raja itu dalam kehidupan setiap kita. Kita sudah dipanggil untuk apa? Untuk melayani sesama kita dengan kasih dan dengan pelayanan dengan tulus, tanpa pamrih. Ya, sekalipun mereka tidak hargai kita, sekalipun mereka mungkin tidak berkata terima kasih, tapi ingat, ketika kita melakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, Alkitab berkata begini, dari Tuhanlah kita menerima upah yang terbaik. Keren, gaspol, haleluya. Oke, yang kedua, yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mengapa? Apa sih kerajaan Allah itu Bapak Ibu Saudara? Apa sih imamat yang rajani itu Bapak Ibu? Ya, dalam bahasa Yunani, basilion hieratiuma. Ya, apa artinya Bapak Ibu? Yaitu para imam yang bertugas bagi raja. Pak, Bu, kita ini punya raja di atas segala raja. Namanya Yesus Kristus. Dan kita bertugas untuk melayani dia. Ya, untuk memberikan yang terbaik kepada dia. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau berkata, kita ini bukan hanya sekedar anak. Tapi kita ini memiliki raja yang berdaulat atas hidup kita. Dan kita ada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Alami pengaruhnya dalam hidup kita. Ini bukan menunjuk kepada pendeta, hamba Tuhan, atau pemimpin rohani. Tetapi menunjuk kepada setiap orang percaya yang sudah diselamatkan. Artinya imamat yang rajani itu bukan hanya pendeta. Bukan hanya pastor. Bukan hanya evangelis. Ya, bukan hanya, oh saya ini pelayan Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Tapi setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satu Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah imamat yang rajani. Bahkan dalam perjanjian lama itu, imamat atau keimamatan itu terbatas pada suatu golongan minoritas saja Bapak Ibu, yaitu suku Lewi, ya, imam Lewi. Tugas mereka adalah mempersembahkan kurban kepada Allah, mewakili bangsa Israel dan berbicara langsung kepada Allah. Tetapi dalam perjanjian baru, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sudah menjadi imam di hadapan Allah. Suami-suami, bapak-bapak, kita ini punya tiga tugas. Ya. Boleh saya berkata seperti itu, mohon maaf. Ya, kita ini sebagai imam, kita ini sebagai nabi, dan kita ini sebagai raja dalam keluarga kita. Ingat, bapak-bapak, bukan istri kita yang harus berdoa. Tapi kita yang sebagai imam, sebagai nabi, kita harus berdoa. Ya, membawa keluarga kita, membawa istri, anak-anak kita kepada Tuhan. Kalau mungkin ada di antara ibu-ibu di sini, oh Pak, suami saya belum bertobat. Andalah imamat yang rajani. Andalah imam di situ. Ya, ayo bawa keluargamu datang kepada Tuhan. Supaya mereka mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi, nah ini firman Tuhan berkata dalam Keluaran 19 ayat 6 berkata begini, kamu sendiri akan menjadi bagiku imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Ya, dalam Wahyu 1 ayat 6 juga berkata begini Bapak Ibu Saudara, dan ia telah menjadikan kita menjadi kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Baginya kiranya kemuliaan dan pemerintahan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita ini raja Bapak Ibu Saudara, raja-raja kecil. Makanya kenapa Yesus itu disebut raja di atas segala raja, karena kita ini raja yang sudah dipilih. Ya, raja yang sudah dipanggil, dipilih untuk apa? Untuk memberikan apa yang raja itu berikan kepada kita, kepada orang lain, untuk menyalurkan berkat anugerah Tuhan. Ya, untuk menyalurkan berkat-berkat yang sudah Tuhan percayakan melalui kita kepada orang lain, supaya orang lain dapat melihat kehidupan raja itu ada dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita dapat menjalankan peran sebagai imamat yang rajani? Karena kita ini ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, Bapak Ibu, yang pertama, bagaimana kita dapat menjalankan peran kita sebagai imamat yang rajani? Yang pertama, kita harus hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ya, kita harus menjaga kesucian, kekudusan kita, dan mengajar kebenarannya kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu, seperti yang dalam Roma 14 ayat 17 tadi itu,
kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, melainkan soal kebenaran. Ya, kebenaran Allah itu harus kita bagikan kepada orang lain, harus kita ajarkan itu kepada orang lain. Karena saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, seperti Tuhan Yesus juga berkata, kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan hidupmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita ada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah yang sanggup mengubah kehidupan orang lain, yang sanggup membawa orang lain dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayo kita ajarkan kebenaran ini kepada orang lain. Ya, ajarkan apapun yang saudara ketahui. Makanya penting saya tanamkan kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan Bapak Ibu. Saya berkata kepada mereka ini, di awal tahun 2024 ini, ayo konsisten baca, renungkan, perkatakan, lakukan, bagikan firman Tuhan kepada orang lain. Kita harus memiliki 5M, ya. Hidupi 5M, saya berkata seperti itu. Apa itu? Membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Ya, ayo katakan bersama dengan saya, 5M, ya. Membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang lain. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita berani memperkatakan firman Tuhan kepada orang lain, wow, firman Tuhan berkata begini, apa saja yang kamu kerjakan dibuat berhasil sama Tuhan. Ingat Yesaya 1 ayat 8 berkata apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo lakukan 5M ini. Ya, kita harus hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kita harus menjaga kesucian hidup kita. Ya, makanya di gereja lokal kami di Mataram ini ada tulisan yang dulu Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon dapatkan Bapak Ibu Saudara. No holiness, no fire. Mohon maaf Bu Heni kalau pengucapannya kurang sempurna. Ya, tanpa kekudusan tidak ada api, tidak ada kuasa. Tidak ada kekudusan, tidak ada api Bapak Ibu. No holiness, no fire. Ya, tidak ada kekudusan, tidak ada kuasa, tidak ada api. Yang akan membakar setiap kuasa-kuasa kegelapan Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya ayo kita harus jaga kehidupan kita untuk tetap suci, tetap kudus. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-15 berkata begini, tetapi sebagai Dia yang telah memanggil kamu kudus, hendaklah juga kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Firman Tuhan sudah berkata dalam Perjanjian Lama, ya, bahwa Allah kita itu kudus. Hendaklah kita kudus sama seperti Dia. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kekudusan bagi orang percaya itu bukan kewajiban, tapi itu lifestyle kita, gaya hidup kita. Ya, makanya penting buat kita untuk ayo hari ini jaga hidup kita, minta pimpinan Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Sekalipun mungkin ada di antara saudara berkata, bagaimana kita bisa hidup kudus hari ini Pak Pendeta? Pak, Bu, kita mampu hidup kudus bersama dengan Dia. Kenapa? Karena kuasanya berdaulat atas hidup kita. Kuasanya tercurah atas kehidupan kita. Kita kudus, kita suci, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kasih karunia Allah. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Dia, untuk hidup suci di hadapan Dia. Ya, kenapa? Karena saya percaya firman Tuhan berkata tadi di dalam surat Rasul Paulus, ya, Dia memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana kita dapat menjalankan peran kita sebagai imamat yang rajani? Ini penting buat kita untuk pahami, kita perlu berdoa secara teratur Bapak Ibu. Mempersembahkan pujian dan menjadi perantara bagi orang lain di dalam doa kita. Saya punya pengalaman begini Bapak Ibu, saya tanamkan dalam diri saya. Ketika ada orang lain minta tolong, Pak, tolong doakan saya. Saya tidak mau mengulur-ngulur waktu. Oh ya, saya bilang, oh ya saya doakan, tapi saya tidak doakan. Saya belajar dari itu Bapak Ibu Saudara. Ketika orang lain minta didoakan, saya akan doakan Anda. Mari kita minta anugerah Tuhan, menolong, memberikan hikmat kepada saudara, untuk saudara bisa keluar, dan saudara bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Ada kuasa di dalam doa, Bapak Ibu. Ya, karena saya percaya bahwa firman Tuhan berkata dalam Markus 16 ayat 17 berkata begini, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Ya, mereka akan mengusir setan-setan dalam nama-Ku. Wow, kita diberikan otoritas, diberikan kuasa. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 ya. Itu sangat bagus sekali itu. Mungkin Ibu Heni nanti bisa bantu baca ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Apa saja yang kita minta di dalam nama Yesus Kristus, Bapa mengaruniakan. Kenapa? Karena yang Bapak lihat itu bukan bagusnya doa kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan indahnya kata-kata kita. Tapi yang Bapak lihat itu adalah pribadi Kristus yang ada dalam hidup kita. Makanya kenapa Tuhan Yesus berkata, apa sih yang kamu doakan dalam nama? Ya, dalam nama Yesus Kristus. Nama ini berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Yang paling penting jangan pernah ada keraguan dalam hatimu. Seperti yang 1 Yohanes 3 ayat 21 berkata begini. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita menerimanya karena kita menuruti perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bahkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 di sana dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Wah, keren. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ketika saya mendoakan orang itu, saya jujur Bapak Ibu, saya selalu mengalami betapa dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang saya doakan. Bukan karena keluarga saya, tapi saya sadar, saya tahu ada Kristus yang berdaulat, yang Bapak lihat dalam hidup saya, Bapak Ibu. Ya, makanya kenapa Yakobus berkata begini, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kenapa saya bisa mengalami itu, Bapak Ibu? Karena saya sadar, saya adalah imamat yang rajani. Ya, ini penting buat kita. Bagaimana kita dapat menjalankan peran kita? Kita perlu berdoa secara teratur. Bapak Ibu, doa itu bukan hanya sekedar napas bagi orang percaya. Banyak orang berkata, oh doa itu adalah napas bagi orang percaya. Kalau bagi saya Bapak Ibu, doa itu bukan hanya sekedar napas bagi orang percaya. Artinya kalau saudara berkata doa dan napas, kalau saudara tidak berdoa, artinya saudara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati saudara. Kalau orang yang dari Saudi berkata gitu ya. Ya kita mati. Makanya doa itu bukan hanya sekedar napas bagi orang percaya, tapi doa membuktikan kita bernapas, Bapak Ibu. Amin. Makanya penting buat kita, ayo biarlah doa ini menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus berdoa secara teratur. Kita harus mempersembahkan pujian dan menjadi perantara bagi orang lain di dalam doa kita. Kalau ada orang yang minta saudara doakan langsung, jangan ulur-ulur waktu. Doakan di situ. Dan saya percaya saudara akan mengalami, saudara akan melihat betapa dahsyatnya kuasa daripada doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, berdoalah tanpa berhenti-henti, dalam terjemahan lain. Ya, berdoalah senantiasa, berdoalah tanpa berhenti-henti. Ini penting buat kita. Ayo, malah bukan kita berdoa bukan hanya ketika kita mau tidur, ketika kita mau makan, ya itu doa rutinitas namanya. Tapi biarlah dimanapun saudara berada, dalam situasi apapun, ayo. Kalau orang Lombok mungkin berkata begini, Bu Heni, connected with God. Wow, keren. Ya, terhubung dengan Allah. Ya, I'm sorry because I cannot speak English ya. Ya, kita harus terhubung dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya, connected with God. Terhubung selalu dengan Allah, Raja kita yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat menjalankan peran kita sebagai imamat yang rajani? Kita harus melayani sesama dengan kasih, kebaikan, dan kepedulian. Ini penting buat kita, Bapak Ibu. Saya mohon maaf sekali lagi, saya mau tekankan di sini, ya orang lain tidak akan pernah lihat Kristus kalau tidak lewat hidup kita. Orang lain tidak akan pernah mengalami pengaruh daripada kerajaan Allah itu kalau tidak lewat hidup kita. Pak, Bu, hari ini sadarlah, saudara dipanggil untuk memberi pengaruh buat orang lain. Makanya ini yang harus kita lakukan. Ya, bagaimana kita dapat menjalankan peran kita sebagai imamat yang rajani.
kita harus melayani sesama kita dengan kebaikan, dengan kasih. Ya, kita harus melayani sesama kita dengan kasih, dengan kebaikan, dan dengan kepedulian. Galatia 5 ayat 13 berkata begini, karena kamu dipanggil untuk hidup dalam kebebasan. Saudara-saudara, hanya saja janganlah kebebasan itu menjadi kesempatan untuk hidup menurut keinginan daging, melainkan berilah pelayanan satu kepada yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo jadikan hidupmu ini saluran berkat buat orang lain. Amin. Jadikan hidup kita ini saluran berkat buat orang lain. Saya sering katakan kepada jemaat yang Tuhan percayakan, ada 3 kunci untuk kita bisa menikmati berkat, Bapak Ibu. Yang pertama, jadikan hidupmu saluran berkat buat orang lain. Yang kedua, saksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Yang ketiga, jadikan hidupmu ini mesbah. Katakan bersama dengan saya mau menjadikan hidup saya ini mesbah. Mesbah doa buat orang lain. Ya, mesbah doa buat keluarga kita. Saya ingat bagaimana kehidupan Obed-Edom, Bapak Ibu. Ketika tabut Allah itu dititip sama Raja Daud. Ya, ketika Raja Daud mau membawa tabut Allah itu ke Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, ke Bethlehem. Ya, bagaimana tabut Allah itu dititip di Obed-Edom? Alkitab mencatat selama 3 bulan Obed-Edom diberkati seisi rumah tangganya, seisi keluarganya diberkati oleh Tuhan. Dan saya mendapatkan cerita bahwa sampai keturunan Obed-Edom menjadi pemuji penyembah di bait Allah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ayo kita harus melayani sesama dengan kasih. Melayani mereka dengan kebaikan, dengan ketulusan, dan kepedulian. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebagai imamat yang rajani, kita memiliki tanggung jawab, Bapak Ibu. Tanggung jawab untuk melayani Allah dan sesama kita. Dengan memahami peran ini, kita dapat memuliakan Allah dan memberkati orang lain melalui pelayanan kita. Sehingga kehidupan kita memberi pengaruh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi subtema yang saya sampaikan malam hari ini, kita dipanggil untuk memberi pengaruh. Kenapa? Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, yaitu Kingdom of God. Makanya tahun ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan sama penatua kami, Bapak Gembala kami, bahwa 2024 adalah Kingdom Influence. Ya, kita harus mengalami kuasa, pengaruh daripada kerajaan itu, Bapak Ibu. Kesimpulan yang saya mau sampaikan malam hari ini, hidup kita saat ini adalah persiapan, Bapak Ibu, untuk memasuki kehidupan yang akan datang, yang kekal, dan untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Ya, ini kesimpulan yang saya mau bagikan malam hari ini. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk memasuki kehidupan yang kekal. Ya, kehidupan yang memerintah bersama dengan Tuhan. Makanya kita harus memiliki 5 hal ini, Bapak Ibu. Jati, jaga hati kita. Ya, ada seorang tokoh agama di Indonesia berkata begini, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini, gitu ya. Jagalah istri, jangan kau poligami. Ya, tapi beliau juga poligami, Bapak Ibu. Ya, nauzubillahi min zalik. Tuhan Yesus, saya diingatkan, mohon maaf, ini intermezzo aja Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus jaga hati kita. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, jamu. Apa itu? Jaga mulut kita, Bapak Ibu. Perkatakan, ya, lewat mulut kita ini perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang memotivasi orang lain. Perkataan-perkataan yang memberi semangat buat orang lain. Ya, perkataan-perkataan yang bisa membuat orang lain merubah kehidupan mereka. Ya, ada kata-kata yang luar biasa yang keluar dari mulut lidah kita. Bukan kata-kata kutuk, bukan kata-kata yang melemahkan, bukan kata-kata yang membuat orang kecewa, tawar hati, enggak Bapak Ibu. Tapi kata-kata yang membangun. Ya, jamu, jaga mulut kita. Jali, jaga telinga kita dari hal-hal yang tidak membangun iman kita, Bapak Ibu Saudara. Biarlah telinga kita hanya mendengar kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, yang membebaskan, yang memulihkan kehidupan setiap kita. Jatah, jaga mata kita, Bapak Ibu. Ya, karena firman Tuhan berkata, mata itu pelita tubuh.
Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh hidupmu, kata firman Tuhan. Jarang jaga pengajaran kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena saya percaya di penghujung akhir zaman ini akan banyak pengajaran-pengajaran yang mungkin hanya menyenangkan telinga. Ya, pengajaran-pengajaran yang membuat orang bisa kecewa. Oh, kalau kamu ikut Yesus, kamu pasti diberkati. Kalau kamu ikut Yesus, kamu pasti dipulihkan. Hutangmu pasti dibayar. Ketika dia ikut Tuhan Yesus, tidak terjadi sesuatu, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, karena mengikut Tuhan itu bukan itu jaminannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya dulu dijanjikan kalau kamu ikut Tuhan, oh kamu pasti diberkati hidup. Wah, saya setelah saya ikut Tuhan, saya sadar saya ikut Tuhan bukan supaya saya diberkati, tapi saya ikut Tuhan karena saya sudah diberkati oleh Tuhan. Saya ikut Tuhan, saya harus sangkal diri, saya harus pikul salib setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Dan itu membuat iman saya kuat. Itu membuat saya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Sekalipun banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi saya selalu menikmati damai sejahtera Tuhan. Dan saya selalu menikmati jalan keluar. Kenapa? Karena Dia yang membuat jalan dalam kehidupan saya. Sekalipun saya melewati kerikil, sekalipun saya melewati tidak enak, Bapak Ibu Saudara, disalah mengerti, difitnah, tapi saya mengalami betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya kekuatan daripada Tuhan itu memenuhi kehidupan saya. Dan saya dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, kesimpulan terakhir, sebagai imamat yang rajani, sebagai imamat yang rajani yang sudah dipilih, sebagai duta kerajaan Allah, ya kalau kami itu roh namanya Ibu. Roh itu apa? Representative of Christ Kingdom di dunia ini. Seharusnya sifat dan karakter Tuhan bisa termanifestasi di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Atau dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, kita menjadi duta besar kerajaan Allah. Kita mampu mengalahkan godaan dan tidak ikut terlibat dengan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, ayo kita ini harus ingat bahwa kita ini sudah ada dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Layaknya seorang raja punya kuasa dan otoritas untuk mengalahkan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berkuasa untuk mematikan kedagingan kita dan tidak lagi mempersoalkan ego atau harga diri kita, kehormatan manusia, popularitas atau kekayaan duniawi, Bapak Ibu. Nanti saudara bisa baca dalam Galatia 5 ayat yang ke-17 sampai 26. Bagaimana kita bisa menikmati ya kekuatan anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita sudah menerima kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Alami pengaruhnya dalam hidup kita. Dan sadarlah, kita dipanggil untuk memberi pengaruh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Lalu. Pengajaran yang luar biasa. Pasti di antara kita semua ya, pasti sangat memberkati kita semua. Sebelum Amin. kita masuk diskusi bersama Pastor Lalu, nanti diberikan waktu sebentar. Mari kita tonton dulu acara berikut yang akan dipromosikan oleh Ibu Aling. Dipersilakan. Wow. Gaspol. Ya baik, terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai seminggu ke depan. Dimulai dengan besok ya Bapak Ibu, di hari Minggu 21 Januari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada ibadah online. Nah, ibadah online ini hanya ada di channel Sema Adonai 2024. Dan untuk tema ibadahnya adalah perlengkapan memasuki tahun baru. Dan yang menjadi liturgis dari moderatornya adalah Ibu Dewi. Kemudian live songnya adalah Ibu Murni. Yang berdua ini berasal dari Jerman ya Bapak Ibu. Dan untuk narasumber dari ibadah kami ini adalah Pak Pendeta Daniel Rukrisno. Selanjutnya di hari Senin 22 Januari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya adalah Stay Strong, diambil dari Nats Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Dan yang menjadi narasumbernya,
Seperti biasa, Pak Pendeta DR Setio Nugroho MTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, di hari Selasa 23 Januari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Donai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Dan kali ini judulnya adalah Theological Traits. Dan ini yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pastor Juniarson Ginting, SEMM, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian ini adalah mengenai channel kami ya Bapak Ibu. Jadi channel kami yang terdahulu, yaitu channel Sema Adonai, itu mengalami kendala ya, kami di take down oleh YouTube, sehingga channel kami itu tidak bisa lagi digunakan. Dan kami ganti dengan channel Sema Adonai 2024. Jadi tolong subscribe channel YouTube baru kami ya Bapak Ibu sekalian, yaitu Sema Adonai 2024. Jadi tolong bantu Bapak Ibu untuk mensubscribe channel Sema Adonai kami yang baru. Kemudian ini adalah channel-channel yang relay ke YouTube, diantaranya channel Sema Adonai 2024, channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel KH Liraya TV, channel Nats Bible Apologetic, channel Nebu Ali, channel Uti Watimena, dan channel Rin Jumat. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai, ini diadakan setiap hari ya Bapak Ibu, dari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 5:30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi kami, ibadah online kami, dan juga renungan dari gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel, setiap hari Jumat 1 kali seminggu, itu semua hanya ada di channel Sema Adonai 2024. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mensubscribe channel Sema Adonai 2024 dan juga channel-channel kami yang lain. Sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan dari acara-acara Sema Adonai dan juga membantu channel kami menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Amin. Wow, terima kasih. Ya ini Pastor, setelah beberapa lama kita berpisah, Henny sibuk melayani di Sema Adonai full time. Saya sudah subscribe. Puji nama Tuhan, Pastor. Pastor, coba diperiksa nanti hari Minggu pada tanggal 18 Februari ya, Pastor. Jam 19 WIB. Kalau Pastor kosong, kasih kabar ke saya. Ya. Jam 18 WIB itu berarti pas jam 7 di tempat kami ya? Jam 17 WIB, jam 19 WIB, berarti di Pastor itu jam 8 malam. Malam di tempat kami. Wow, udah selesai ibadah, bisa. Ya, nanti tapi ya Pastor ya. Ibadah kedua. Iya, nanti Pastor kasih tahu kabar. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Jum Sema Adonai ini Jum tempat belajar firman Tuhan ya. Dalam 7 hari kami nonstop mengabarkan tentang firman Tuhan dan ada pelajaran-pelajaran yang diajari oleh beberapa dosen ya, benar-benar dosen ya. Jadi dosen-dosen yang mengajar di STT mengajarkan mengenai pelajaran konseling, pelajaran teologi ya, gini di sini kita berkumpul ya Bapak Ibu. Dan saya juga heran kenapa YouTube remove channel kami padahal yang diberitakan adalah firman Tuhan. Jadi bingung kenapa itu bisa di remove ya, tapi saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan siaran kami saat ini mau ya masuk ke Jum Sema Adonai 2024, tolong di-subscribe, tolong di-like, karena apa? Banyak sekali siaran-siaran yang kami tidak siarkan di tempat lain, karena ada musiknya, ya takut kena copyright, gitu. Jadi kita menjaga keamanan, ya. Jadi yang ada di
KH Lirai TV, yang ada di Uti Watimena, yang ada di gereja YouTube, ya, itu tidak akan mendapatkan siaran dari yang kami adakan itu. Jadi tolong Bapak Ibu mohon, karena kita saudara seiman, dukunglah pelayanan kami. Saya pribadi juga volunteer di sini melayani, ya, untuk supaya kita sama-sama mengabarkan firman Tuhan. Baik, saat ini saya akan membuka kepada teman-teman. Yuk, kepada teman-teman, kita ngobrol sama Pastor Lalu, ya, sudah mendengarkan kan kesaksian sedikit, ya. Pastor Lalu itu dulu dari agama seberang, ya, Pastor, ya. Nah, kemudian dia membantai Kristen habis-habisan dulu. Nah, sekarang dia bantai iblis sekarang. Nah, iblis dia bantai, dia bungkamkan iblis sekarang. Yang bikin umat Tuhan tersesat, ya. Dan sekarang dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya salut banget sama Pastor Lalu. Ya, Pastor, ini menjadi imamat rajani ini, mungkin anak-anak Tuhan itu punya komitmen, punya kerinduan, punya hati yang maksudnya ya, maulah. Siapa sih yang nggak mau menjadi imamat rajani, ya? Pasti ada yang mau. Tapi buktinya di dalam perjalanan hidup, jatuh bangun, Pastor. Tidak bisa mengalahkan kedagingan, keinginan daging. Nah, keinginan daging itu menghancurkan, memberantakan. Ibaratnya kalau udah naik tangga, umpamanya targetnya udah tangga 20, udah naik ke tangga 18, turun lagi, drop lagi, naik lagi, drop lagi, gitu. Jadi akhirnya kayak bancing, kayak apa ya, kutu loncat, nggak bisa terbang. Jadi saya ingat banget kalau kutu itu masukin ke dalam botol, batasnya loncatnya itu sampai di covernya aja. Walaupun dilepaskan nanti tutupnya itu, kutu loncatnya batasnya cuma di situ aja, pernya. Jadi nggak bisa tembus gitu, Pastor. Itu apa ya, Pastor, yang menjadi kendalanya? Kalau saya pribadi, Bu, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kenapa? Karena kalau kita hanya sekedar beragama, ya kita akan di situ aja, Bu. Mohon maaf. Karena saya percaya bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar agama. Bukan hanya sekedar agama. Tapi kehidupan Kristus yang dapat kita manifestasikan. Yang dapat kita tunjukkan kepada orang lain melalui kehidupan kita. Makanya kalau kita hanya sekedar beragama, kita akan udah sampai di situ aja. Kita puas, kita akan lakukan rutinitas agamawi kita. Ya, berbuat baik supaya diberkati, beramal supaya diberkati, beribadah supaya diberkati. Itu agama mengajarkan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita berbuat baik, beramal, beribadah bukan supaya diberkati, bukan supaya diselamatkan, bukan supaya masuk surga. Tetapi itu adalah ucapan syukur kita karena kita sudah menikmati keselamatan daripada Tuhan. Itu yang paling penting. Makanya jangan puas hanya sekedar beragama. Harus keluar dari zona nyaman kita. Makanya penting buat kita untuk ayo jadilah orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin saudara berkata, kalau sudah Kristen pasti percaya kepada Tuhan Yesus. Belum tentu. Dulu saya berpikir, kalau Kristen pasti percaya sama Tuhan. Enggak, ternyata banyak orang Kristen yang pergi ke Gunung Kawi, Bu. Mohon maaf, yang ke gunung-gunung mereka minta. Yang mereka minta ke orang-orang pintar, ke dukun-dukun mereka minta. Ya, mereka enggak menjadikan Yesus itu sebagai kurios, sebagai satu-satunya Tuhan. Ya, sebagai Adonai yang sanggup memulihkan, memberkati, memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Makanya ini penting buat kita. Jangan hanya puas sekedar beragama Kristen. Jadilah orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena ada tandanya, Bu, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Ya, itu bukan berarti nanti, katanya kamu percaya Tuhan Yesus nih, ada racun, minum. Wah, itu bodoh. Saya udah sering digituin, Bu, mohon maaf. Saya udah diracun sama orang nih. Tapi di situ kuasa Tuhan bekerja. Saya baru pegang itu gelas, pecah itu gelasnya. Namanya kami di tempat pelayanan di Lombok ini kan masih kuat sekali dengan hal-hal seperti itu. Ya, okultisme lah, kepercayaan kepada
leluhur, itu masih kuat sekali. Makanya ketika saya melayani ke daerah, ada banyak orang yang mengalami kesembuhan, ya Roh Kudus bekerja di situ. Ada orang-orang yang tidak senang, orang-orang iri. Tapi di situ mereka mereka melihat kuasa Tuhan itu bekerja. Karena firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Ya, mereka akan letakkan tangannya atas orang sakit, orang itu sembuh. Ya, kalau nanti Ibu bisa baca dan teman-teman bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 12, Yesus berkata dan mendekati mereka. Ya, coba saya tolong mungkin Ibu baca ya. Saya daripada saya salah nanti mengucapkan. Dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, 14 ayat 12 ya, betul. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, itu dia. Itu tanda orang yang percaya. Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan. Pekerjaan apa yang pernah Yesus lakukan di dunia ini? Dia mengalahkan dunia, dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan maut. Kita pun dikasih anugerah untuk itu. Ya, seperti yang tadi Ibu bilang, kita nggak akan dikuasai lagi oleh keinginan daging dalam kehidupan kita. Makanya kenapa penting buat kita untuk memahami apa sih imamat yang rajani itu. Imamat yang rajani itu adalah seseorang yang memiliki kualifikasi sebagai seorang imam dalam hubungannya dengan Tuhan dan manusia, tetapi juga memiliki kuasa dan otoritas untuk mengalahkan semua keinginan duniawi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini penting, makanya kenapa kita ambil komitmen untuk tidak jatuh bangun dalam dosa, karena kita sadar kita punya tanggung jawab sebagai imamat yang rajani. Nah, kalau kita tidak pahami itu, kita akan jatuh bangun. Kita akan mudah sekali dikalahkan Bapak Ibu. Dengan masalah, dengan tantangan, dengan persoalan, dengan pergumulan, kita bisa digoyahkan di situ. Tapi kalau kita sadar, kita ini adalah imamat yang rajani, kita punya kualifikasi. Wow, itu akan menjaga kita, memelihara kita untuk kita tetap bergantung penuh sama Tuhan. Ya, kita akan tetap bergantung to the King. Wow, keren. Ibu jadi keluar terus bahasa Inggris saya ini. Wow, ya, kita akan berserah kepada Sang Raja itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Benar, Pastor. Tuhan, 100%. Ya, 100% totalitas. Amin. Wow, luar biasa. Sangat berapi-api sekali, Pastor. Ya. Saya senang itu. Karena menjadi orang Kristen itu harus ada antusias terus ya. Harus ada gairah terus dalam hidupnya. Amin. Ya, kalau enggak kita melempem dan akhirnya kita gagal. Dan gagal lagi, jatuh lagi. Ada orang semangat kalau hatinya lagi senang, Pastor. Kalau hatinya lagi gundah gulana, itu pasti nggak semangat gitu. Banyak gitu yang kejadian. Amsal 24 ayat 10 berkata begini, Ibu, mohon maaf. Ya, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, saya belajar, makanya penting buat kita begini. Kalau antusias itu kan apa ya? Antusias itu bukan dipengaruhi oleh keadaan, Bapak Ibu. Ya. Tapi antusias itu entheos, ada Tuhan di dalam kita. Itu dari dalam yang harus mempengaruhi, bukan dari luar. Makanya jangan karena keadaan baik, kita bisa memuji menyembah Tuhan. Tidak ada masalah, kita bisa memuji menyembah Tuhan. Saya belajar, Bu, dalam segala situasi kondisi hidup saya berusaha untuk menaikkan pujian penyembahan saya sama Tuhan. Sekalipun suara saya pas-pasan. Kenapa? Karena saya tahu Dia ada dalam hidup saya, bukan Dia ada di luar saya. Dulu waktu saya masih di agama saya yang lama, banyak tokoh-tokoh saya berkata gini, udah Tuhan itu kan ada di mana-mana. Kalau bagi saya tidak penting Tuhan itu ada di mana-mana sekarang. Yang paling penting Dia ada dalam hidup saya. Makanya saya sering katakan begini, Christ in you, Christ in me, Christ in us. Itu yang paling penting. Amen. Nah, kalau kita sadari itu, ya mohon maaf, mungkin kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Ya, makanya seperti pemazmur berkata, sekalipun 7 kali orang benar jatuh, Ia akan bangkit lagi. Ya, itu bedanya kita dikuasai oleh kebenaran. Kalau kita mengizinkan hidup kita dikuasai oleh kebenaran, kuasa dosa itu tidak berkuasa dalam hidup kita.
Mungkin kita bisa jatuh, mungkin lewat mata kita, lewat perkataan kita, kita bisa melakukan dosa hamartia. Tapi kita tidak akan dikuasai itu. Kita tidak akan pernah mengizinkan kita menjadi budak dosa lagi. Kita akan bangkit, kita akan minta ampun, kita akan bertobat di situ. Tapi kalau orang yang dikuasai oleh dosa, udah dia nyaman dengan dosanya. Tapi kalau kita mengizinkan hidup kita dikuasai oleh kebenaran Allah, oleh kerajaan Allah itu, sekalipun kita diizinkan mengalami jatuh, mohon maaf mungkin agak sedikit ini, ada mungkin sudah tidak setuju dengan kata diizinkan. Ya, sekalipun mungkin kita jatuh, tapi kita tidak akan tinggal di situ. Kita akan bangkit, kita akan menyadari. Makanya ada sebuah ungkapan berkata begini, keterbukaan awal dari pemulihan. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan Yakobus berkata begini, Yakobus 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Makanya Bapak Ibu, ayo harus punya mentor, ya, harus punya kakak rohani, harus punya bapak rohani, harus punya pembimbing. Saya ada sampai hari ini. Saya dulu hampir sama kembali ke agama saya yang lama, Bu. Ya, hampir sama kembali ke agama saya yang lama. Tapi saya bersyukur oleh kasih karunia Tuhan, saya punya mentor. Saya punya kakak rohani, saya punya bapak rohani yang membimbing saya, yang mengarahkan saya, yang berjaga-jaga buat jiwa saya. Dan sampai hari ini saya belajar tunduk kepada otoritas, yaitu kakak rohani saya, bapak rohani saya. Ya, saya punya bapak rohani, Pastor Timotius Arifin, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Saya punya banyak bapak rohani. Tapi memang ada satu pribadi yang saya berani curhat di situ. Saya punya orang tua rohani di Lombok, namanya Bapak Pendeta Joshua Gunawan Handoyo. Kalau saya punya kelemahan, saya jatuh pun saya ngomong. Saya tidak pernah takut untuk mengaku dosa saya. Ya, saya dulu di hadapan jemaat karena saya ditegur sama Tuhan. Dulu saya berpikir kalau saya menikah, saya tidak akan pernah melakukan onani. Mohon maaf, Bu. Itu saya ditegur sama Tuhan. Dan di hadapan jemaat waktu retreat itu, saya ngaku di situ. Tapi orang tua rohani saya ini berkata begini, sudah hari ini saya tidak menghukum kamu. Jangan berbuat dosa lagi. Sejak itu saya bebas. Serius, Bu. Ya, jangan pernah berpikir, oh saya pendeta, saya tidak bisa jatuh dalam dosa. Bu, pendeta juga manusia. Makanya perlu terbuat dari daging ya, Pastor ya. Pendeta juga terbuat dari daging, darah. Ya, makanya kita harus mengenakan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Ya, buah roh itu harus kita hidupi setiap hari, setiap waktu. Ya, mungkin ya kita bisa gagal, kita bisa jatuh, tapi ayo bangkit. Ya, bangkit bersama dengan Kristus. Yang paling penting ini yang mungkin saya perlu garis bawahi. Ayo temukan mentor, temukan kakak rohani, temukan bapak rohani di dalam kehidupan setiap kita. Saya kuat sampai hari ini karena saya punya bapak rohani. Saya kuat sampai hari ini saya punya mentor yang terus berdoa buat saya, yang terus menasihati saya, yang terus memberi semangat. Ya, ketika saya lemah, beliau memberikan semangat kepada saya. Saya kuat sampai hari ini dan saya menikmati anugerah Tuhan. Dan saya tetap diizinkan untuk menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Wow, mantap Pastor. Nah, Pastor lalu sudah mengajarkan kepada kita mengenai kerendahan hati ya, di mana kita tidak bisa berjalan sendiri di dalam dunia ini ya, bahwa kita memerlukan mentor. Saya juga memiliki mentor sampai saat ini ya, yang saya bisa percayakan, saya utarakan apa saja, tetapi dalam kasus karena sudah agak berjalan sudah lama, jadi dia melihat siapa saya sekarang, dan cara diskusi saya dengan dia juga sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Kalau yang dulu saya banyak mengeluh, banyak sekali curhat lah istilahnya ya, namanya proses ya. Tetapi dalam hal sekarang ini juga ya tetap berhubungan sama mentor. Jangan mentang-mentang sudah kita sekarang udah dipercayakan sama dia, terus kita tidak berhubungan dengan mentor kita. Nah, teman-teman kenapa? Untuk menjadi warga kerajaan Allah ini, kita memang harus bisa mempengaruhi dunia ya, mempengaruhi dunia. Jadi dimulai ada pembenaran di dalam diri kita dulu, dari diri kita. Itu artinya kalau kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, kita sudah bisa memimpin diri kita bagaimana cara kita belajar firman Tuhan.
bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan, ya, bagaimana kita memberikan waktu kita, peluang kita. Jadi kita tidak memakai waktu-waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia. Jadi harus ada value, ada harga nilai ya di dalam ya, menjalani hidup ini. Nah, itu yang Betul. saya lihat dari Pastor Lalu ya. Nah, Pastor Lalu ini saya lihat karakternya cukup strong, ya, kuat ya. Karena waktu masih di agama dulu, ya, strong banget dia di dalam membantai Kristen, ya, strong banget. Sekarang setelah dia menjadi pendeta, pastor ya, dia strong banget. Bagaimana mau membawa warga kerajaan Allah itu kembali? Sebab semua manusia itu diciptakan sebenarnya untuk diselamatkan, saudara-saudara. Tuhan ingin kita diselamatkan karena Dia tidak mau kita masuk ke dalam jurang maut. Tetapi dunia sudah kacau balau, membohongi begitu banyak orang sehingga mereka dibutahkan tentang ajaran yang benar. Nah, puji Tuhan, saya bangga. Saya dulu juga bukan orang Kristen, saya juga dulu yang punya kepercayaan berbeda, sama dengan Pastor Lalu ya. Berarti kita sama-sama dari kepercayaan yang berbeda. Tetapi kenapa saya dan Pastor Lalu memilih Kristen itu karena sejarah kekristenan itu benar-benar konkret, benar-benar bisa diuji ya. Bagaimana Allah yang menciptakan Adam dan Hawa manusia pertama itu. Nah, itu diciptakan Tuhan itu untuk diselamatkan, di bawah mereka ada di Taman Eden untuk diselamatkan. Nah, begitu juga untuk kita semua manusia sebenarnya Tuhan memanggil kita. Tetapi dalam proses perjalanan Adam dan Hawa dan keturunan-keturunannya itu timbullah agama-agama lain yang menyembah berhala, ya, di mana menyimpang dari ajaran yang murni. Makanya Bapak Ibu yang ada di live streaming saat ini, yang mendengarkan acara kami, bacalah Alkitab, selidikilah Alkitab. Kayak Pastor Lalu, mungkin Pastor Lalu sedikit saja kasih. Mungkin ada teman-teman di sini Pastor yang tidak mengetahui Pastor Lalu, ya. Bagaimana Pastor Lalu dulu sebelum percaya Yesus? Kesaksian sedikit aja sebelum kita mengakhiri Pastor. Karena mungkin ada teman-teman di sini, ada Pak Daniel Simon yang dari USA juga, ya. Ada tadi Pak, ini sudah keluar dia. Dia pikir udah selesai, belum selesai ternyata. Ada Ibu Tina. Ibu Tina ini juga sama Pastor. Saudara Pastor dulu di tempat yang lama. Sekarang jadi saudara Pastor yang tempat yang baru. Ibu Tina. Iya, silakan Pastor memberikan kesaksian sedikit Pastor kalau memang Pastor mau memberitahukan siapa Pastor supaya mereka tidak penasaran. Iya, Bapak Ibu kalau mau mendengarkan kesaksian lebih jelas, lebih lengkap, nanti Bapak Ibu bisa lihat di channel Lalu Pausen ya, atau di channelnya Bapak Yusuf Manubulu. Waktu itu saya ingat saya bersaksi di situ. Iya, nanti kalau Bapak Ibu klik di Lalu Pausen di channel hamba Tuhan di sana. Saya bertobat tahun 2000 Bapak Ibu, pas kerusuhan di Lombok. Ya dulu karena dari keluarga saya kepingin supaya saya sekolah di agama, ya saya ikuti orang tua, habis saya Bapak Ibu, saya sekolah di agama, dan saya diproses di situ. Setelah saya selesai sekolah di Madrasah Aliyah, saya setingkat dengan SMA, saya ikut tablik. Saya ikut dakwah-dakwah, nginap di masjid ini 2 malam, pindah lagi ke tempat-tempat ibadah keyakinan saya dulu. Nah, pas tahun 2000 kasus Ambon 98 ya, 99 itulah ya, kasus Ambon itu sampailah ke tempat kami di Lombok. Ya, karena saya sebagai pemuda yang aktif di kegiatan-kegiatan seperti itu, akhirnya mudah terlibatlah di situ untuk mencari di mana sih tempatnya orang-orang Kristen yang dari Lombok itu ditampung, Bapak Ibu. Ya, saya bersama dengan teman-teman saya ada sekitar 6 orang, saya ke sana, saya pakai pakaian polisi ke Bali. Ya, di Bali kami cari di mana sih tempatnya orang Kristen ditampung di sana. Ya, dengan seperti Saulus, ya mau menganiaya orang-orang percaya sejamannya. Makanya nama saya itu Pausen. Pausen dikasih nama Paulus, ya.
Kalau pauzan itu kemenangan kalau di bahasa Arabnya ya, pauzan itu kemenangan. Ya, sekarang saya menjadi rasul akhir zaman ya, Paulus di akhir zaman. Ya, ketika saya di Bali itu bersama dengan teman-teman tanya keliling di gereja-gereja di sana pakai pakaian polisi, Bapak Ibu. Di mana sih tempatnya orang-orang Kristen yang dari Lombok itu ditampung? Ya, dengan alasan yang bagus-bagus lah waktu itu. Ada satu security, saya melihat dari dari mukanya itu orang NTT, orang Timur. Nah, setelah itu kalau Bapak mau tahu, ada tempatnya Pak, namanya di Jalan Nangka Utara di Lembah Pujian. Nah, itu tempatnya itu di pendeta pembina saya sekarang, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Ya, beliau adalah gembala senior Rock Ministry. Nah, waktu saya masuk di situ, saya lapor sama security-nya pakai dengan gaya militer. Izin, saya mau lihat di mana sih tempat-tempat saudara kita yang dari Lombok ditampung. Oh, mereka tidak ngasih tahu, tapi kalau Bapak mau, nanti gembala kami lagi ibadah, lagi sembahyang. Nah, bersama dengan teman saya, ini Ustadz semua Bapak Ibu, ya, orang pondok ya, sekolah di Alia waktu itu. Saya masuk ke gereja itu karena sudah penuh, itu sekitar jam 7:30 lah, sudah penuh di situ. Akhirnya diarahkanlah saya naik ke atas. Di atas itu lantai 2 di balkon. Wah, itu kan saya melihat pertama bersama, itu pertama kali kami masuk gereja Bapak Ibu. Melihat mereka nari-nari, mau maaf, setan nih orang-orang Kristen yang nyembah berhala nih. Masa sembahyang kayak, pokoknya itu negatif thinking sudah perkataan-perkataan kotor yang keluar di mulut kami Bapak Ibu. Termasuk saya pribadi. Apa nih orang Kristen nyembah berhala nih, masa sembahyang kok nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, menari. Wah. Nah, sampai waktu pas Bapak Gembala Bapak Pendeta Timotius Arifin ini khotbah, beliau sampaikan firman Tuhan. Udah di situ mau maaf, kami sambil zikiran Bapak Ibu. La ilaha illallah. Nah, seperti itu ya. Berperang di hati kami Bapak Ibu. Saya pribadi. Nah, ada satu ayat yang dalam beliau ungkapkan di situ. Mohon maaf, saya berkata, setan, pendeta kok bisa ngaji gitu ya. Beliau panjang lebar jelaskan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita menyembah pokoknya panjang lebar lah. Nah, ada satu hal yang menantang saya Bapak Ibu Saudara untuk maju waktu itu. Kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, dia tabib yang ajaib, dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup panjang lebar sudah beliau. Saya berpikir begini, dulu saya punya pemahaman bahwa yang punya kuasa yang bisa menyembuhkan itu tokoh-tokoh agama saya. Kafir, kok berani ngomong seperti ini gitu. Nah, saya ini orang Lombok, saya pribadi nih, itu saya dengan ilmu Bapak Ibu, ya, semua ilmu-ilmu. Karena saya dulu waktu masih belajar ilmu kanuragan, ya, belajar tenaga dalam, belajar karate, semua boxer sampai tangan saya nggak bisa hilang karena belajar, pokoknya semua ilmu saya pelajari sampai saya pergi ke daerah Banyuwangi di Jawa Timur untuk belajar, ya. Nah, waktu itu tertantang di saya, wah ini apa ini orang kafir kok berani sekali, wah pokoknya seperti itu. Nah, waktu itu karena ditantang, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan, yang mau mengalami kesembuhan, maju ke depan. Itu saya lihat dari atas itu orang berbondong-bondong didoakan. Akhirnya saya, teman-teman, ayo siapa yang bisik-bisik lah, siapa yang mau maju, siapa yang mau ke sana. Mereka tidak mau, karena saya yang termasuk orang yang paling vokal, seperti Petrus nih, saya tapi sambil wirid ya, sambil zikiran. Itu saya waktu turun dari atas itu di lorong itu cuma di hati saya begini, asal dipegang aja tangan saya sama pendeta pasti mati. Karena itu ilmu saya udah di tangan semua. Itu saya maju ke depan, beliau itu rame orang Bu. Sampai sekarang beliau masih saksikan itu kalau beliau ke Lombok pasti saksikan itu bagaimana saya waktu itu dilawat sama Tuhan. Itu antara sekitar jam 8, setengah 9, jam 8-an lah Bu. Itu bayangin beliau di depan, di mimbar, di panggung itu lagi doakan orang. Saya di belakangnya mungkin ada berapa baris di depan saya itu ada berapa baris. Tapi luar biasanya, beliau datang untuk cari saya dan beliau hanya bisikin, Tuhan sangat mengasihi. Bapak Ibu, sejak saya dengar kata itu, saya sudah sadarkan diri. Itu saya ingat dari jam 8-an lah ya. Itu jam 3 baru saya sadar. Jam 3 baru saya sadar. Setelah itu saya didoakan,
kursi di depan itu berantakan semua. Nah, beliau dari beliau sendiri yang ketika beliau bersaksi, beliau ceritakan sama jemaat ketika di Lombok juga. Dan ada kakak pembina saya dulu namanya Kak Yosehere. Sekarang beliau ada di Amerika melayani di Rock Tampa ya, di Rock Tampa di Amerika. Saya tahu di mana posisinya, California atau Tampa, saya tahu. Ya, beliau sekarang menjadi gembala Rock Ministry di Amerika. Beliau layani saya sampai jam 3. Ketika saya di jam 3 itu saya sadar, loh, kenapa teman-teman saya sudah kabur semua, Bapak Ibu. Di situ saya ditantang, mau nggak kamu di gereja waktu itu memang lemas saya, kayak nggak ada tenaga. Tapi di luar gereja, Bapak Ibu, saya sakiti orang Kristen, saya tipu orang Kristen, saya bohongin orang Kristen. Istri saya adalah saksi hidup bagaimana jahatnya saya. Istri saya ini adalah saksi hidup bagaimana jahatnya saya, Bapak Ibu. Istri saya dari Hindu. Ya, saya masuk penjara waktu itu, saya 3 bulan saya di penjara karena kasih karunia Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, ya kalau Yesus itu betul-betul Tuhan, bebaskan saya, lepaskan saya, dan saya mau melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya di penjara, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya mungkin nanti panjang lebar, nanti Bapak Ibu bisa dengar kesaksian di YouTube. Tapi itulah kronologis saya bisa mengenal pribadi Yesus Kristus. Ketika saya keluar dari penjara, Pak Arifin, saya datang sama Pak Arifin, saya minta maaf sama beliau karena beliau tahu bagaimana latar belakang saya. Saya minta maaf dan beliau berkata begini sama saya, udah sekarang kamu nggak usah jadi polisi. Karena waktu itu saya disuruh sekolah, waktu saya keluar dari penjara, saya kembali ke Polsek, Bapak Ibu, ke Polsek di Polsek Kota di Denpasar itu. Kapolseknya berkata begini, udah kamu sekolah polisi aja. Ada satu polisi yang kabur dari kedinasannya waktu itu. Saya disuruh masuk karena saya bawa. Jadi saya datang ke Pak Arifin, beliau bilang, udah kamu udah jadi polisi. Sekarang kamu jadi tentaranya sorga. Wih, saya nggak ngerti tentara sorga apa itu. Saya disuruh apa saya harus jadi tentara? Enggak. Tapi kamu harus sekolah. Saya sekolah Alkitab, Bapak Ibu. Saya disekolahkan Alkitab selama pertama 1 bulan. Saya ikut Pemkus, namanya pemuritan khusus. Setelah itu saya ikut lagi yang 6 bulan. Nah, setelah selesai sekolah Alkitab itu, saya diutus lagi ke Lombok untuk sekolah misi. Dan saya diutus untuk melayani menjadi gembala sampai hari ini. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak tantangan, ya saya percaya bahwa orang Kristen itu semakin dihambat, semakin merambat. Semakin dijepit, semakin melejit untuk nama Tuhan. Sudah terbukti. Sudah terbukti, Pastor. Nah, seperti itu sekilas perjalanan hidup saya, bagaimana saya bisa kenal Tuhan. Teman-teman, searching aja channelnya Lalu Pausen. Namanya ya, jelas ya, boleh. Lalu Pausen. Lalu pakai P ya, Lalu Pausen. Nanti Bapak Ibu bisa, saya karena setiap saya buka YouTube Lalu Pausen, pasti ada video-video yang bagaimana saya bersaksi di situ. Ya, saya percaya saudara pasti dikuatkan iman saudara karena kasih karunia Tuhan. Luar biasa, Pastor. Sangat memberkati. Saya berharap Pastor nanti ke depannya masih ada waktu lagi. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu saya panggil Pastor, tapi Pastor sibuk ya. Iya, aduh sibuk. Iya, jadi puji nama Tuhan, hari ini kita bisa schedulekan Pastor. Nanti untuk kedepannya lagi, kalau Pastor ada waktu, ya bisa kita schedulekan lagi. Amin. Di kedepannya. Nah, Pastor, sebelum kita mengakhiri dan Pastor memberikan statement terakhirnya, dan Pastor tolong doakan kita untuk penutup, ya. Dipersilakan, Pastor. Iya, Bapak Ibu, ini kesempatan buat saya untuk bagaimana menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani di dalam pribadi Yesus itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia Raja yang berdaulat. Ya mungkin saya boleh berkata, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanya satu. Dialah Raja di atas segala Raja, namanya Yesus Kristus. Ya, karena hanya Dia yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Bahkan Rasul dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini
Yakinlah, percayalah bahwa kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita. Dan biarlah kita alami pengaruhnya yang mengubahkan kehidupan kita. Dan ingat, kita dipanggil untuk memberi pengaruh. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kuasa kerajaan itu, pengaruh daripada kerajaan itu, bagikan itu kepada orang lain. Dan saya percaya orang lain akan dibuat terkagum-kagum, akan dibuat terpesona. Nah, kedahsyatan daripada kuasa kerajaan itu, pengaruh kerajaan itu termanifestasi melalui kehidupan setiap kita. Ingat seperti yang Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal yang kedua yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan dengan kuasa yang biasa, tetapi saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Hari ini saya mau berdoa buat kita semua, apapun titelmu, apapun, mohon maaf, ya, apapun keadaanmu hari ini, saya percaya ketika engkau buka hati untuk Tuhan, ya, ketika kita buka hati untuk Tuhan, Tuhan berkenan untuk memberikan yang terbaik. Tuhan berkenan untuk menyatakan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu dalam kehidupan setiap kita. Dan kehidupan kita akan bercahaya, pasti bercahaya kepada orang lain. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Tetap semangat, maju terus, lakukan bagianmu, izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Dia sudah mati di kayu salib, dan Dia sudah berkata, sudah selesai. Ayo lakukan bagian kita. Menunjukkan pribadi Kristus yang ada dalam kehidupan kita kepada orang lain. Ya, saudara adalah rock representative of Christ Kingdom. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, buat pagi hari ini, bagi yang ada di Amerika, bagi yang ada di Eropa, ya Tuhan. Bapak, terima kasih. Biarlah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu memampukan kami untuk mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk memberi pengaruh, Tuhan. Karena kami sadar kami adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang siap untuk memanifestasikan, yang siap untuk mendemonstrasikan kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan melalui kehidupan setiap kami. Bapa, aku sebagai hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu, buat hamba-hamba-Mu, buat orang-orang pilih yang kami berada. Tuhan, aku berdoa saat ini, biarlah kemampuan ilahi, hikmat ilahi yang daripada Tuhan ini turun memenuhi kehidupan setiap kami, Tuhan. Sehingga kehidupan setiap kami semakin hari semakin mengerti, semakin hari semakin mengalami bahwa Tuhan sungguh sangat mengasihi kami. Tuhan sungguh sangat mencintai kami. Dan Tuhan punya rencana yang indah untuk kami menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Bapa, berkati kami semua. Dan kami terima berkat ini. Berkat yang luar biasa ini. Berkat yang mengubahkan kehidupan kami. Berkat yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Untuk kami berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dari iman kepada iman. Dari kebenaran kepada kebenaran. Bahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Untuk kami memberitakan kemasyhuran Tuhan kepada banyak orang. Bapak, terima kasih. Mampukan kami menjadi contoh dan teladan. Sehingga kehidupan kami menuntun banyak orang datang kepada Kristus seperti bintang-bintang, bercahaya tetap untuk selama-lamanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hikmat-Mu, kekuatan-Mu turun atas kehidupan kami, Tuhan. Di dalam satu nama yang indah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Sema Adonai diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Makasih, Pastor. Baik teman-teman semua yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming, terima kasih untuk kebersamaan bersama. Saya percaya Bapak Ibu sangat diberkati. Jangan lupa ikuti siaran kami langsung besok di YouTube Sema Adonai 24 mengenai ibadah online ya. Besok dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Rukrisno. Dan Bapak Ibu ikuti acara kami juga renungan pagi setiap jam 5.30 di Sema Adonai 2024
channel YouTube kami. Baik, Tuhan Yesus memberkati. God bless everyone. God bless you. Tuhan Yesus memberkati imamat-imamat yang rajani. Amin.